Oke teman-teman, selamat datang kembali lagi di channel Cups Tuat P2. Jadi hari ini aku camping sendirian di hutan ini teman-teman. Nah jadi tadi sore aku udah menuju ke sini. Sebelum masuk hutan aku udah mencari tahu tentang hutan ini. Karena sebelumnya aku juga udah dapat info dari orang karena tentang hutan ini. Cuman orang itu menginfokan ke aku, dia nggak terlalu banyak menceritakan secara detail teman-teman ya. Jadi aku gali lagi cerita itu dengan warga-warga sekitar sini teman-teman. Nah itu aku banyak sekali mendapat informasi tentang hutan ini guys, karena hutan ini memang angker dan banyak banget orang yang diteror. Nah tadi perjalanan menuju ke hutan ini agak lumayan jauh ternyata teman-teman ya. Sampailah aku di titik yang dimana yang kata orang hutan ini angker banget dan siapapun itu kalau masuk hutan ini bakal dihantuin. Jadi hutan ini ada latar belakang ceritanya teman-teman, kenapa hutan ini selalu menyimpan hal yang berbau mistis. Jadi cerita ini yang udah aku simpulkan dari beberapa informasi warga teman-teman ya. Jadi di sini itu ada sosok yang namanya hantu harum. Wih, jatuh lagi bro, jatuh lagi. Air minum, baru mau cerita nih. Jadi di hutan ini ada sosok yang namanya hantu harum. Nggak tahu itu namanya atau bukan, tapi yang jelas itu namanya teman-teman. Dulu kala di hutan ini ada desa, tapi desanya itu udah nggak ada lagi teman-teman, karena udah berapa ratus tahun, mungkin hampir seratusan tahun teman-teman ya. Desanya itu udah nggak ada lagi teman-teman ya. Desa ini tempo dulu banget. Jadi di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seseorang gadis yang bernama Harum. Ia dikenal karena kecantikannya yang luar biasa guys, karena kulitnya seputih melati, rambutnya hitam panjang yang lebat, dan mata sehitam arang. Banyak pemuda yang jatuh hati padanya, namun hati Harum hanya terpaut pada satu pemuda, seseorang bernama Agung. Cinta mereka berdua suci dan tulus. Harum dan Agung sering menghabiskan waktu bersama di hutan, bertukar cerita dan impian. Agung berjanji akan menikahi Harum selama ia berhasil mengumpulkan cukup uang, namun takdir berkata lain. Suatu hari, Agung pergi berburu ke pedalaman hutan yang lebih dalam, berharap mendapatkan hasil buruan, namun Agung tak kunjung kembali. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, namun Agung tak pernah muncul. Harum merasa hancur. Ia menolak makan dan minum, terus-menerus mencari Agung di hutan. Para tertua desa sudah mengingatkan agar Harum tidak terlalu dalam masuk hutan untuk mencari Agung, karena konon ada makhluk halus penunggu hutan yang jahat. Harum tidak peduli, ia terus mencari hingga suatu malam ia tersesat di hutan yang sangat gelap gulita. Harum bertemu dengan seseorang dukun yang jahat. Dukun itu menawarkan untuk bisa menemukan si Agung, namun dengan syarat Harum harus menyerahkan jiwanya. Karena Harum putus asa, dia mau gak mau menyetujuinya teman-teman. Dukun jahat itu malah menipu Harum. Ia tidak membantu Harum menemukan si Agung, melainkan mengorbankan Harum untuk dijadikan sebuah ritual sesat. Harum meninggal di tengah hutan yang sunyi, dan bahkan yang lebih mengerikan, jasadnya Harum itu diawetkan dan dikeringkan seperti layaknya ikan asin teman-teman. Jadi pernah ada orang yang diteror ketika dia itu bakar ikan asin di sekitar hutan ini. Dia punya pondok gitu, dia pernah bikin pondok di hutan ini guys. Nah dia bakar ikan asin, terus gak lama didatangi sosok Harum ini teman-teman ya. Nah ini ada kaitannya sama yang dukun yang dia lakukan kepada Harum. Jadi dukun itu membuat jasadnya Harum itu kayak diawetkan terus dikeringkan seperti layaknya ikan asin. Itu sebagai simbol ritual dari dukun tersebut untuk mendapatkan kekuatan yang aku tahu teman-temannya dari orang-orang yang bercerita di sekitar kampung ini. Jiwanya Harum itu terperangkap, dia tidak bisa tenang, dia selalu merasa kayak gelisah gitu, makanya Harum itu selalu bergentayangan. Nah sejak saat itu warga desa sering melihat penampakan Harum, perempuan yang bergaun putih dengan
rambut yang putih dan mata yang putih menyala teman-teman ya. Kenapa rambutnya putih dan bergaun putih itu karena si Harum udah sosoknya ratusan tahun, jadi dia udah menua teman-teman ya. Makanya warga-warga ketika melihat sosok itu, dia bentuk wujudnya itu putih semuanya teman-teman, sampai rambutnya semuanya putih dengan sosok wujud si Harum ini. Konon arwah Harum ini selalu gentayangan mencari kekasihnya dan membalas dendam pada dukun jahat yang telah menipunya. Jadi siapapun yang masuk hutan ini dianggapnya itu adalah dukun jahat teman-teman. Apalagi kalau ada orang yang bakar ikan asin itu dia nggak suka teman-teman ya. Karena itu adalah jasadnya yang dulu ketika diawetkan dan diasin, maksudnya dijadikan seperti ikan asin. Harum terus menangis, suaranya terdengar seperti lolongan angin di antara pepohonan ketika dia memunculkan wujudnya atau menandakan bahwa dia ada di sini. Ada suatu hal yang unik tentang hantu Harum ini, ia sangat membenci bau ikan asin, yang aku bilangkan tadi teman-teman. Setiap kali ada warga yang membakar ikan asin, hantu Harum akan langsung muncul dan marah, yang meluap, mengganggu dan menakuti siapa saja yang berada di dekatnya. Karena yang seperti aku bilang tadi, ikan asin seperti bahan ritual dari dukun tersebut. Makanya dia benci terhadap ikan asin teman-teman. Karena itu menganggap adalah dirinya. Makanya di hutan ini pantangan kita membawa ikan asin atau membakarnya apalagi teman-teman ya. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membawa ikan asin yang sudah aku siapkan. Kebetulan tadi di kampung itu ada orang jualan ikan asin, aku bawa. Tadi orang kampung itu sempat menegur aku, jangan sama sekali kamu bawa itu ikan asin karena itu akan mengundang sosok Harum. Kamu akan bahaya di hutan itu. Tapi aku bilang sama orang yang di kampung itu, udah nggak apa-apa, ini resikonya aku tanggung sendiri. Nanti aku akan membuktikan secara langsung apakah benar ada sosok Harum yang kalian ceritakan di hutan itu. Makanya di sini aku penasaran, hingga kini hantu Harum itu masih sering menampakkan dirinya di hutan desa ini teman-teman. Terutama saat malam Jumat, Kliwon, warga desa selalu berhati-hati agar membakar ikan asin jangan sembarangan lah, demi menghindari keberadaan hantu Harum itu. Sampai saat ini hantu Harum itu selalu bergentayangan teman-teman mencari sosok agung yang telah hilang di hutan ini. Oke, pada malam ini kita akan coba melihat suasana yang ada di sini, apakah benar apa yang kata warga bilang itu teman-teman ya. Kita akan telusurin. Sebelum itu kita akan makan-makan dulu karena ini udah lapar, perjalanan agak jauh tadi, agak panjang. Kita akan masak-masak dulu guys. Oke teman-teman, jadi sebelum tidur kita makan-makan dulu. Dan makanan kali ini sederhana, namun makanan ini banyak banget yang buat teman-teman, dan banyak banget ini videonya di mana-mana. Ya ini dia, Indomie goreng dan Indomie ayam bawang. Ini dicampur. Mungkin kalau kalian pernah lihat videonya ya kan, ini masakan ala hacknya King Aloy. Kita coba guys. Aku belum pernah makan sama sekali teman-teman. Maksudnya dicampur. Kalau makan yang ini sama ini udah pernah. Tapi kalau dicampur gimana rasanya teman-teman? Aku penasaran. Makanya akan aku coba ya kan. Apakah enak ya kan? Penasaran. Kita lihat ya. Sepertinya sih nggak tahu lah, kita nggak bisa berekspektasi lebih. Tapi kalau Indomie goreng ini enak dan ini juga enak. Apakah ketika dicampur semakin enak rasanya? Kita lihat guys. Kita bakal coba ini teman-teman ya. Oke, kita akan coba buat teman-teman. Kita langsung aja. Kita rebus dulu mie-nya guys. Oke, kita masukkan dulu ayam bawangnya, mie-nya. Kita gabung aja sama mie-nya Indomie goreng teman-teman ya. Oke, cukup. Sip. Suara. Ada suara.
asik masak mie, tiba-tiba ada suara kayak perempuan teriak-teriak gitu teman-teman. Nggak tahu ya ketangkap kamera apa enggak tadi ya pas lagi nge-record mie ini. Ya, abaikanlah. Oke, ini airnya yang kita pakai nanti airnya sedikit aja teman-teman ya. Kita buang sedikit, nanti kita sisakan juga. Dia tuh kayak masih ada sisa airnya gitu guys. Nah sudah cukup. Oke, sekarang kita bakal taruh bumbu dulu di sini. Kita masukkan dulu bumbu ayam bawang itu teman-teman ya. Jadi yang dipakai itu sedikit saja bumbu ayam bawangnya guys. Yang dipakai itu sedikit saja karena ini asin kalau terlalu banyak, jadi sedikit aja kita pakai. Nah mungkin setengah lah, dah cukup karena kalau terlalu banyak asin guys. Oke, kalau misalnya asin kalian tambah lagi airnya. Nah yang kedua ini adalah bumbu dari mie gorengnya. Kalau mie gorengnya ini semuanya dipakai. Kita masukkan. Oke. Ini minyak dari Indomie bawangnya teman-teman, ayam bawang sedikit saja. Oke. Sudah, kalau gitu kita campur teman-teman. Kita aduk dulu lah minyak nih. Bumbunya maksudnya. Lalu kita campur guys. Kalau kalian merasa keasinan, kalian bisa tambah air lagi guys. Tapi kalau aku sih ini cukup karena kayak agak basah-basah gitu ya. Baunya sih enak guys. Oke teman-teman, jadi kita cobain ini mie-nya. Mie King ala Aloy. Mie King ala Aloy, mie Indomie goreng dan Indomie bawang. Coba ya. Bismillah. Enak guys. Bismillah. Enak banget. Sumpah enaknya. Kayak ini lebih cocok ditambah kayak toppingnya sayur, sosis atau telur. Mungkin tambah enak memang. Alhamdulillah udah selesai makan. Mungkin habis ini aku langsung aja melakukan sebuah hal pantangan, yaitu bakar ikan asin. Kita lihat nanti reaksinya hutan ini ya kan. Apakah memang benar ada sosok harum itu. Kita lihat nanti teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita di sini sebelum tidur aku bakal mau bakar ikan asin. Ya memang itu karena pantangannya kita jangan bakar ikan asin ini. Pernah terjadi kan yang tadi aku ceritakan, orang yang bakar ikan asin ini dia bakal didatengin. Ini bakal kita buktikan sih. Ini ikan asin. Nanti aku bakal bakar di sini. Kan ikan asin itu biasanya baunya menyengat ketika dibakar. Mungkin aja dia itu terpanggil sama baunya menurut aku ya. Kita coba guys, mumpung apinya masih ini. Kita taruh aja langsung ya teman-teman ya. Nah, itu dia ikan asinnya. Kita lihat nanti apakah ini benar-benar bekerja. Nah itu guys, wah ikan asinnya udah masuk ke dalam situ. Baunya menyengat cuy, baunya menyengat guys.
terasa banget cuy. Belum ada tanda-tanda sih, apa karena baru aja kali ya dibakar ya, nggak tahu kalau nanti. Oke teman-teman, jadi aku udah selesai bakar ikan asin. Tadi ada suara, tapi aku nggak tahu itu suara apa. Aku mikirnya itu hewan. Jadi aku di sini masih positive thinking, bukan sosok harum yang diceritakan warga itu. Nih, aku merasakan sensasi yang ada di sini guys. Ini gelap ini, tanpa naik bisa nih. Kita coba dulu guys, apakah ada dia nanti ketika gelap hari tanpa ada cahaya. Harum, 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 bau harum. Semoga dia datang. Harum, 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 harum. Mungkin kita tinggal tidur aja. Ini terasa banget bau ikan asin di dalam tenda, saking menyengatnya teman-teman. Di dalam tenda pun terasa ini. Kenapa? Ikan asin ini lebih bau dibanding kalau kita bakar terasi. Nah makanya di situ makhluknya cepat banget muncul ketika kita bakar terasi. Tapi aku nggak tahu nih, apakah ini nanti bekerja, ikan asin itu mengundang sosok harum yang aku maksud. Suara tadi barusan. Harum, 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 harum. Apa itu suara kayak desisan gitu loh teman-teman. Aku nggak tahu ini hewan atau apa ya. Biasanya ya. Nggak tahu sih, kita jangan pikirnya macam-macam dulu. Tadi udah aku explore juga guys. Setelah bakar ikan asin tadi udah aku explore di sekitar sini, belum ada tanda-tanda. Pas ketika masuk tenda baru ada tanda-tanda. Astagfirullahaladzim. Ini monyet nih, bisa jadi monyet nih teman-teman. Aku positive thinking monyet nih. Dia kan biasanya tidur di atas pohon tuh. Entah jatuh itu ranting, dia jatuhin. Ini semoga ini monyet. Semoga monyet. Aku nggak berani berpikir macam-macam dulu. Kita positive thinking aja dulu teman-teman ya. Monyet ini fix monyet. Monyet ini. Biasanya dia tidur di atas pohon, itu kadang dia kalau jalan sedikit aja ranting dijatuhkannya, atau dia kadang gangguin kita teman-teman, dilemparnya ranting atau apa. Biasa jadi ya. Yaudah, kita tinggal tidur aja guys.
perempuan. Nggak tahu ini ketangkap kamera atau enggak teman-teman ya. Aku pengen ngeliat keluar, pengen aku rekam langsung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Auzubillahi kalimatil mutin salimullah. Astagfirullahaladzim. Sosok aku. Astagfirullahaladzim. Kemana dia? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah ini aku nggak tahu, ini gelap banget di sini, teman-teman. Dia tadi wujudnya ada di depan tenda. Aku tadi sengaja matikan lampu supaya nanti dia itu muncul, dan ternyata memang benar muncul, guys. Aku pengen nyalakan lampu, cuman takut kelihatan nanti wujudnya. Aku matikan aja biar nggak ngeliat sama sekali aku. Cuman ini kayaknya dia semakin mendekat ini. Semakin mendekat dia ini sepertinya, teman-teman. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Jadi ini aku keluar tenda, teman-teman. Tapi aku di sini memastikan aja. Jadi keluar sendirian tanpa memakai cahaya. Barangkali dia nggak suka cahaya atau apa. Jadi aku tanpa cahaya pakai kamera night vision, guys. Ini aku udah di luar tenda. Jadi nih kamera utamanya, teman-teman. Ini tenda. Jadi ya coba untuk keluar. Siapa tahu ada. Coba kita explore pakai cahaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arum. Arum. Aku nggak berani terlalu jauh soalnya kita nggak pakai cahaya, jadi nggak bisa lihat jalan, teman-teman. Ini benar-benar gelap, jadi aku nggak bisa lihat langkah kaki aku harus kemana. Takut ada ular atau apa segala yang lainnya, teman-teman ya. Arum. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah ini merinding banget terasa, guys.
Ini merasa merinding banget, seperti kayak ada yang sesuatu yang nyamperin tapi nggak ada wujudnya. Harum, nggak ada sama sekali guys. Harum, harum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sumpah dia dekat banget tadi. Dia dekat banget tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. Aku sumpah merinding banget, badanku berat. Badanku berat banget. Badanku berat banget.